Welcome saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Senang kembali lagi kita bersama di dalam ibadah online House of Sacrifice. Dan hari ini saya berharap dimanapun kita berada, kita baik-baik saja. Dalam keadaan COVID ini kita mau tetap semangat untuk datang kepada Tuhan. Kita mau mengekspresikan apa yang kita punya. Kita membawa persembahan yang terbaik untuk Tuhan lewat puji-pujian kita. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami boleh bersama kembali Tuhan datang ke dalam hadirat-Mu Tuhan untuk mempersembahkan Bapa yang terbaik, Bapa yang daripada diri kami ini Bapa untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan Tuhan hingga akhirnya Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang berikan kami hikmat. Biarlah Roh Kudus bekerja atas kami. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan tidak hentinya kami ucap syukur. Amin. Mari kita mau sama-sama kita berdiri, kita melompat, kita menari bebas untuk Tuhan. Kita ekspresikan apa yang kita punya untuk Tuhan. Kita katakan praise to the Lord. Praise to the Lord. He has heard my cry for mercy. The Lord is my strength and my shield. My heart trusts in Him, and He holds me all the way. My heart leaps for joy, with my song I praise Him. My heart leaps for joy, with my song I praise Him. To You, Lord, I call. You're my rock and my salvation, and I will rejoice with my voice. I lay down my life and I receive my salvation. Your goodness and love follow me forevermore. Your goodness and love follow me forevermore. I sing Hosanna, I sing Hosanna, I sing Hosanna forevermore. I sing Hosanna, I sing Hosanna, I sing Hosanna forevermore. Mari kita katakan, to You Lord I call. To You Lord I call. You're my rock and my salvation, and I will rejoice with my voice. I lay down my life and I receive my salvation. Your goodness and love follow me forevermore. Your goodness and love follow me forevermore. I sing Hosanna, I sing Hosanna, I sing Hosanna forevermore. I sing Hosanna, I sing Hosanna, I sing Hosanna, I sing Hosanna forevermore. I sing Hosanna, I sing Hosanna, I sing Hosanna, I sing Hosanna forevermore. I sing Hosanna, I sing Hosanna, I sing Hosanna forevermore. Katakan Hosanna, 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 Hosanna forevermore. Hosanna, Hosanna, Hosanna forevermore. Mari kita mau masuk lebih dalam hadirat Tuhan. Kita mau bilang
you Lord, karena apapun yang Tuhan dalam berbuat dalam hidup kita, Dia tidak pernah gagal. For your mercy never failed me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire. In darkness night, you are close like no others. I know you as a father. I know you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Mari kita mau bilang the power of the cross yang datangnya daripada Tuhan yang menyelamatkan kita. Kalau Dia tidak berkorban di atas kayu salib itu, mungkin hari ini kita tidak terima keselamatan itu. Jadi dengan hati yang sungguh kita mau bilang, kita mau tinggalkan segala sesuatunya, semuanya. Kita hanya mau receive yang daripada Tuhan. Karena the power of the cross yang sudah menyelamatkan kita. Leave out everything and carry the cross. For I know that you worth more than anything. I give my life to you to follow your
segala sesuatunya Bapa. Bapa, kami mau serahkan hidup kami Tuhan, kami mau tinggalkan semuanya Tuhan, kami mau Bapa ikut dengan Engkau Tuhan, kami mau serahkan Tuhan sepenuhnya hidup kami Bapa untuk Engkau Tuhan. Bapa, saat ini Tuhan kami mau bawa doa syafaat kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bapa, kami mau bawa Tuhan gereja-gereja-Mu Bapa ke dalam tangan-Mu Tuhan, untuk JKI Jire Tuhan, JKI House of Sacrifice Tuhan, Narwastu Tuhan, Wolonggong Tuhan, dan juga House of Grace Tuhan, ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau pakai gereja yang ada ini Tuhan untuk mempermuliakan nama-Mu Tuhan, memperluas pekerjaan-Mu Tuhan dimanapun berada Tuhan. Bapa, visi dan misi Bapa yang datangnya daripada Engkau Tuhan untuk gereja-gereja yang ada ini Tuhan, untuk mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Bapa, jemaat yang ada juga Tuhan kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, kesehatan Tuhan, kehidupan Tuhan, semua yang terbaik Bapa, blessing Bapa, berkat Bapa yang datangnya daripada Engkau Tuhan atas jemaat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga Tuhan mau bawa Tuhan setiap state yang ada Tuhan, untuk yang ada di Australia ini Tuhan, ke dalam tangan-Mu Tuhan. Indonesia juga Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan, dengan case COVID yang masih ada Tuhan. Biarlah Bapa kehendak-Mu yang terjadi Tuhan. Kami tahu Bapa apa yang daripada Engkau Tuhan adalah yang terbaik untuk kami Tuhan. Bapa, kami juga Tuhan membawa Tuhan anak-anak-Mu Tuhan, mungkin Bapa yang sedang sakit Tuhan, Engkau yang sembuhkan Tuhan, yang sedang bersusah hati Tuhan, butuh pertolongan Tuhan, Engkau yang pakai anak-anak-Mu yang ada di sekitar mereka Tuhan untuk menolong mereka Bapa. Bapa, kami juga mau serahkan Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Bapa. Biarlah Bapa Engkau yang jamah hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami Tuhan membuka lebar-lebar Tuhan hati kami Tuhan untuk menerima firman-Mu Tuhan, agar firman-Mu Bapa bisa tertabur Bapa di tanah yang subur Bapa dalam kami Tuhan, dan bisa merema Tuhan, kami bisa aplikasikan dengan baik Tuhan. Engkau urapi Bapa hamba-Mu Bapa yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah semua Bapa yang benar yang daripada Engkau Tuhan yang tersampaikan Bapa. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa, dan tidak hentinya kami mengucap syukur Tuhan. Amin. Selamat menikmati firman Tuhan. Shalom jemaat House of Sacrifice yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan kembali melanjutkan serial tentang perjalanan kita sepanjang tahun untuk bertumbuh dan berbuah. Tahun ini adalah the year of fruitfulness. Tahun ini Tuhan mengharapkan kita berbuah. Tahun ini musimnya untuk kita berbuah. Ayo sama-sama kita berbuah banyak, berbuah sangat banyak, berbuah 30 kali lipat, berbuah 60 kali lipat, dan berbuah 100 kali lipat. Saudara, sepanjang tahun ini kita akan dengar banyak firman Tuhan, akan baca banyak firman Tuhan, akan merenungkan banyak firman Tuhan, akan melakukan kebenaran firman Tuhan, ngerti banyak firman Tuhan, sehingga kita boleh dikatakan sebagai umat yang berbuah banyak. Minggu lalu saya sudah jelaskan bagaimana firman Tuhan akan bisa membuat kita berbuah banyak. Mazmur 1 berkata bahwa apa saja yang diperbuatnya berhasil. Orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Ia tidak akan layu. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buah pada musimnya, tidak layu daunnya. Apa saja yang dibuatnya berhasil. Kita mau berbuat apa saja berhasil. Kenapa? Karena firman Tuhan itu menjadikannya demikian, dan firman Tuhan berkata demikian. Saudara, minggu ini kita akan belajar poin yang sangat-sangat penting untuk kita bisa menghasilkan buah yang banyak, adalah tinggal di dalam Tuhan. Saudara, mari sama-sama kita baca di dalam Yohanes 15. Yohanes 15 ayat yang kelima. Yohanes 15 ayat yang kelima berkata demikian, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, tinggal di dalam Tuhan, tinggal di dalam firman-Nya, tinggal di dalam hadirat-Nya akan membuat kita menjadi orang-orang yang bisa berbuah banyak, dikatakan di ayat 5 ini. Tinggal di luar Tuhan, berada di luar Tuhan akan membuat kita bahkan bukan hanya tidak berbuah,
tapi juga akan dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang, dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jadi penting sekali tahun ini. Ayo, kita putuskan untuk kita bisa tinggal di dalam Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan artinya bahwa apa saja yang kita lakukan itu berada di dalam areal yang diperbolehkan Tuhan. Tinggal di dalam areal yang apa saja yang disetujui oleh Tuhan, yang diperbolehkan, diperkenankan Tuhan untuk kita berada di situ. Keputusan-keputusan yang kita ambil, apa saja yang kita lakukan, yang kita kerjakan, semuanya berada di dalam kebenaran firman-Nya. Nah, makanya itu membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan yang banyak menjadi sangat penting. Sehingga kita jadi tahu apa yang boleh, apa yang tidak boleh, keputusan mana yang mesti diambil, yang tidak diambil, kita mesti tahu. Saudara, tinggal di dalam Tuhan akan membuat kita berbuah banyak, saudara. Saya percaya bahwa gereja adalah sebuah organisasi yang diminta Tuhan, yang ditunjuk oleh Tuhan untuk menyediakan sebuah program, sebuah acara, ibadah, kebaktian, persekutuan, yang dimana program-program itu, acara-acara seperti itu, ibadah-ibadah seperti itu akan membawa orang-orang untuk tetap tinggal di dalam Tuhan. Gereja adalah sebuah tempat, wadah, yang dimana orang-orang yang berkumpul di dalamnya itu adalah orang-orang yang akan dibawa untuk tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan, tetap tinggal di dalam firman Tuhan. Makanya kalau gereja itu berfungsi dengan baik, maka orang-orang yang di dalamnya akan terserap untuk punya pola kehidupan rohani yang baik, yaitu baca firman Tuhan, tetap tinggal di dalam firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan untuk ikut di dalam acara-acara yang dimana Tuhan berkenan di dalamnya, komsel dan yang sebagainya. Karena itu saudara, ikuti apa yang disediakan oleh gereja, program-program yang disediakan oleh gereja. Follow us. Saudara, ada banyak hal yang gereja ini buat. Ada komsel. Sedemikian banyak ya komsel yang kita buat, saudara. Ikuti. Komsel-komsel ini akan membuat kita menggunakan waktu kita untuk mencari Tuhan, menggunakan waktu kita untuk bersekutu bersama-sama dengan teman-teman seiman dan bertumbuh bersama-sama, berbuah bersama-sama. Di dalam komsel ada firman Tuhan, di dalam komsel ada puji-pujian yang selalu mengingatkan kita akan firman Tuhan. Ikuti supaya kita bertumbuh dan berbuah. Ibadah-ibadah yang dibuat sedemikian rupa. Ada ibadah online, ada ibadah onsite. Ikuti saudara, ibadah-ibadah yang gereja telah siapkan, supaya kita selalu mengingat akan firman Tuhan, supaya kita selalu diberitakan tentang firman Tuhan dalam kehidupan kita, selalu kita merenungkan akan firman Tuhan. Makin banyak kita terserap di dalam program-program yang gereja buat, maka kita akan semakin terus diingatkan akan pentingnya kita tinggal di dalam Tuhan. Ada apa lagi? Ada nasihat-nasihat yang diberikan oleh tim pastoral, oleh ketua komsel. Semuanya itu akan membawa kita untuk tinggal di dalam Tuhan. Dan ketika seseorang tinggal di dalam Tuhan, janji firman Tuhan di dalam Yohanes 15 tadi adalah ia berbuah banyak. Ada lagi apa? Selain nasihat, nasihat adalah apa yang orang lain ucapkan, apa yang gereja ucapkan untuk membawa kita supaya kita bisa tinggal di dalam Tuhan. Ada lagi teladan-teladan yang ditinggalkan, saudara. Teladan ini nggak perlu diomongin, saudara. Teladan ini adalah jejak yang ditinggalkan karena perilaku, karena perbuatan yang
terus-menerus dikerjakan sehingga itu terlihat dengan jelas. Nah, itu jejak teladan, saudara. Kalau ada jejak teladan yang baik dari seorang pemimpin gereja, dari seorang pemimpin komsel, dari teman-teman sepelayanan, dan kalau jejak itu adalah teladan, itu adalah teladan yang bagus, ikuti, saudara. Itu akan membuat kita semakin tinggal di dalam Tuhan, dan kita akan berbuah banyak, saudara. Nah, di tahun ini kita mesti memakai waktu kita. Waktu-waktu yang kita pergunakan untuk membuat hidup kita berbuah itu sangat penting, sangat krusial sekali. Kita miss the time, kita buang waktu banyak, maka kita akan kehilangan kesempatan untuk kita berbuah lebih banyak. Sepanjang tahun ini kita akan baca Alkitab dari semua Alkitab ini kita akan baca, saudara. Minggu lalu kita sudah selesaikan kitab Markus. Markus ada 16 pasal, saudara. Dan minggu ini kita akan habiskan kitab Matius, saudara. Kitab Matius ada 28 pasal. Ayo, semangat baca firman Tuhan. Yang mau berbuah 30 kali lipat, baca 1 kali kitab Matius, dibaca. 5 hari selesai harusnya, 6 hari selesai harusnya, saudara. Yang mau berbuah 60 kali lipat, ayo baca 2 kali. Atau baca dengan terjemahan yang lainnya. Yang mau 100 kali lipat, baca 3 kali. Dan kita banyak dengar firman Tuhan, banyak ngerti. Kalau dengar ngerti, maka kita akan berbuah sangat-sangat banyak. Amin, saudara. Ayo, jangan buang-buang waktu di mana saja yang kita bisa baca Alkitab kita atau dengar Alkitab kita melalui audio Bible. Lakukan itu, dan firman Tuhan itu akan membuat kita berbuah banyak. Nah, yang menariknya di sini adalah, saudara, di ayat yang ke-7 dikatakan demikian, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Nah, saudara, inline, paralel dengan apa yang minggu lalu saya ceritakan, seperti yang ada di dalam Mazmur 1. Kita buka lagi supaya kita bisa diingatkan. Mazmur 1 ayat yang ketiga dikatakan bahwa apa saja yang diperbuatnya berhasil, saudara. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi apa saja planning kita berhasil, apa saja program kita berhasil, apa saja yang kita coba terapkan itu berhasil. Mau coba mau menerapkan apa? Anak-anak supaya menghormati orang tuanya, itu berhasil. Mau coba berdoa supaya suami itu mengasihi Tuhan, itu berhasil. Program apa saja yang kita coba untuk buat, itu berhasil. Kalau kesukaan kita adalah Taurat Tuhan, kalau kita merenungkan siang dan malam, kalau kita dengar banyak, kalau kita ngerti banyak, maka apa saja yang mau kita buat itu berhasil. Nah, itu di Mazmur. Mari sama-sama kita buka lagi di ayat yang tadi, Yohanes 15 ayat yang ke-7. Demikian dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudara, sama. Kita akan menerima apa yang kita minta. Itu adalah kemenangan sebenarnya. Benar gak? Kita minta kemenangan atas keluarga kita supaya mereka terima Tuhan. Itu kemenangan, saudara, dan kita dapatkan. Itu kemenangan. Nah, bayangin ketika seseorang tinggal di dalam Tuhan, dia akan memperoleh kemenangan demi kemenangan. Dia akan jadi pemenang. Pemenang adalah orang yang memperoleh kemenangannya. Orang yang memenangkan pertandingan itu, dan dia memperolehnya, itu adalah pemenang. Dan bayangkan, apa saja yang dimintanya, artinya menang. Begitu banyak kemenangan yang akan terjadi ketika seseorang tinggal di dalam Tuhan. Amin, saudara. Tahun ini jangan lewatkan kesempatan emas ini.
Kita bergerak secara korporat bersama-sama. Banyak sekali yang ikut nih. Ada yang dari Taiwan juga ikut, ada yang dari Indonesia juga ikut. Ayo, kita nggak mau kalah. Kita mau baca firman Tuhan. Karena kita mau bertumbuh, kita mau berbuah yang banyak. Kita mau membuat diri kita menjadi pemenang. Kita mau membuat apa saja yang kita kerjakan itu berhasil. Kita mau mendapatkan apa saja yang kita minta, saudara. Tentu saja yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Alkitab berkata bahwa apa saja yang diperbuatnya berhasil. Alkitab berkata bahwa apa saja yang diminta akan didapatkan. Itu keberhasilan, saudara. Jangan jadi orang yang gagal tahun ini. Tahun ini, mari kita jadikan diri kita orang yang berhasil. Jadikan diri kita orang yang menerima apa yang kita minta. Firman Tuhan, tinggal di dalam firman Tuhan akan membuat semua itu terrealisasi. Amin, saudara. Dan ayat yang ke-8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara, tujuan utamanya adalah ketika kita rindu Bapa dipermuliakan lewat kehidupan kita. Bapa dipermuliakan lewat buah-buah yang kita hasilkan sepanjang tahun ini, saudara. Ikut bersama-sama dengan program gereja ini, di mana kita mau masukkan dalam hidup kita firman Tuhan yang banyak, saudara. 1 kali Alkitab, 2 kali Alkitab dibaca, 3 kali Alkitab dibaca. Itu akan membuat kita banyak mempergunakan waktu kita untuk membaca, merenungkan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya, waktu-waktu yang kita investkan untuk membaca ini semua tidak akan menjadi waktu yang sia-sia. Karena firman Tuhan berkata bahwa orang kalau kesukaannya ialah Taurat Tuhan, kalau yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, kalau ia tinggal di dalam firman Tuhan, kalau ia tinggal di dalam Tuhan, tidak akan pernah menjadi orang yang gagal, saudara. Kemenangan demi kemenangan, keberhasilan demi keberhasilan, engkau akan terima. Karena itu, ikuti programnya, follow us. Ikuti program gereja ini, supaya kita semua boleh menjadi umat yang berkemenangan, mempermuliakan Bapa kita di sorga dengan memproduksi buah yang banyak bagi kemuliaannya. Amin, saudara. Mari sama-sama kita tutup Alkitab kita dan kita mau berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini, Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk tetap tinggal di dalam Engkau Tuhan Yesus, tetap tinggal di dalam firman-Mu Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu Tuhan, kalau kami Tuhan boleh tinggal di dalam Engkau Tuhan Yesus, dan Engkau tinggal di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus, maka kami percaya Tuhan, kami akan berbuah Tuhan, dan kami akan berbuah banyak Tuhan. Jagai kehidupan kami Tuhan, ajari kami Tuhan Yesus untuk bisa hidup di dalam kebenaran dan firman-Mu Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan untuk bisa dengar banyak, baca banyak, ngerti banyak kebenaran firman Tuhan, supaya hidup kami boleh berbuah banyak, dan kami boleh persembahkan buah-buah itu kepada-Mu Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan mempermuliakan Bapa kami yang ada di surga saat ini Tuhan, tahun ini Tuhan. Biar itu menjadi kerinduan, kesukaan kami Bapa. Terpuji nama-Mu. Mari sama-sama jemaat Tuhan, kita angkat tangan kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat anugerah yang datang daripada Allah Bapa, cinta kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus boleh menyertai kehidupan kita semua sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita yang kedua kalinya. Dan kita semua boleh didapati sebagai hamba yang setia dan berkenan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berbuah.